video ini saya akan membahas mengenai dinamika sejarah sosial politik Indonesia di era Orde Lama. For information, politik di Indonesia itu selalu berubah-ubah teman-teman. Dari zaman kerajaan, lalu dari bangsa barat datang ke Indonesia sehingga membuat kolonialisme pada masa Perang Dunia Kedua dan penjajahan Jepang hingga Indonesia merdeka. Nah, pada awal kemerdekaan Indonesia ini teman-teman, politik di Indonesia itu masih belum sempurna teman-teman. Orde Lama adalah masa pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Soekarno. Dan Bapak Presiden Soekarno sendiri itu merupakan seorang tokoh proklamator Indonesia. Dan beliau merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Baik teman-teman, topik utama yang akan saya bahas dalam video ini adalah kebijakan politik di bawah kepemimpinan Soekarno. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut nih teman-teman mengenai kebijakan politik ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Scholastica Feriani dengan NIM E1052251016, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Masa pemerintahan Soekarno ditandai oleh dinamika politik yang sangat kompleks dengan banyaknya bermunculan partai politik yang berpengaruh seperti PSI, lalu ada Masyumi, NU, PKI, PNI, dan Parkindo. Nah teman-teman, awalnya Indonesia mengadopsi sistem parlementer yang dimana sistem ini selalu atau mengalami perubahan kabinet. Nah, perubahan kabinet ini atau kondisi ini itu mencerminkan ketidakpuasan atau ketidakstabilan di dalam politik. Nah, pergantian kabinet ini dan pemberontakan di berbagai daerah itu menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan politisi. Masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai dengan 1959 yang mengusulkan sistem multipartai ini malah justru memperburuk keadaan. Iya teman-teman, karena mereka memaksa presiden mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 dengan menggantikan sistem parlementer menjadi sistem demokrasi terpimpin. Pada masa pemerintahan Soekarno,
sistem presidensil yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu diubah ke sistem undang-undang sementara pada tahun 1949 sampai dengan 1950, dan ternyata ini tidak cocok teman-teman untuk kepribadian bangsa Indonesia. Lahirnya demokrasi terpimpin itu sendiri dikarenakan adanya rasa ketidakpuasan terhadap hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun 1945 karena belum mendekati cita-cita dan tujuan proklamasi, karena adanya rasa ketidakadilan, ketidakmakmuran, ketidakpuasan, ketidakmerataan, dan ketidakmampuan dari sistem parlementer itu sendiri untuk mewujudkan amanat penderitaan rakyat. Yang menjadi ciri khas dari periode ini adalah dengan kuatnya dominasi presiden, lalu terbatasnya peranan partai politik, lalu berkembangnya pengaruh komunis, dan besarnya atau meluas peranan ABRI dari unsur sosial dan politik. Selama demokrasi terpimpin, Soekarno mengembangkan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. 3 konsep ini bertujuan untuk menyatukan kekuatan politik yang sudah ada untuk melawan imperialisme dan mencapai cita-cita proklamasi. Jadi teman-teman, demokrasi terpimpin pun akhirnya berakhir setelah adanya gerakan 30 September dan Super Semar 11 Maret 1966. Jadi intinya kebijakan politik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno itu adalah untuk mewujudkan persatuan bangsa Indonesia lewat Nasakom dan melakukan peran aktif untuk Presiden melalui demokrasi terpimpin, dan mereka melakukan peran aktif di politik internasional dengan anti-imperialisme. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.